Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fid din, rahibani wa rahibakumullah. Kita masih dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Telah berlalu pada pertemuan kemarin kita membicarakan yakni bagaimana pandangan para ashabul hadis dalam mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan kita telah ketahui pula bahwa kedudukan fatwa-fatwa para sahabat secara mutlak dia bukanlah dalil, tetapi dia adalah sarana untuk memahami dalil. Demikian pula sehingga fatwa yang tersebar dan tidak ada di dalamnya indikasi ditentang oleh sebahagian sahabat yang lain, maka menurut Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan dipegang oleh jazakallah khair Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa dia jadi dalil. Dia jadi apa? Dalil. Meskipun dalilnya tidak mengikat. Dalilnya tidak mengikat. Tetapi kalau fatwa yang disebutkan oleh seorang ulama atau seorang sahabat dan di sana dapati ada fatwa lain dari sahabat lain yang menyelisihi, berbeda, maka otomatis kedua-duanya itu bukan dalil. Kedua-duanya bukan apa? Bukan dalil. Dalil adalah fatwa dari salah satu dari keduanya yang berdiri di atas Alkitab dan Sunnah. Sebab itu pendapat-pendapat atau kesimpulan para ulama yang membahas demikian itu telah dicontohkan oleh para sahabat sendiri radhiyallahu taala anhum dalam kehidupan mereka. Jadi bukan kesimpulan penetapan hukum itu baru ada di belakangan, tidak. Seperti yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu baru ada di dalam pembahasan di zamannya Al-Imam An-Nawawi, atau ketika dinukil oleh Ibnu Qudamah itu baru ada di pembahasannya Al-Imam Ibnu Qudamah, tidak. Tapi justru yang semacam ini secara tidak langsung tidak terumus dalam satu kaidah, tetapi telah ada dalam praktek para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, di mana prakteknya? Ya, kita lihat ya dalam banyak kasus. Di dalam banyak kasus, di antaranya ada satu kasus, yaitu ketika disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata,
Tamatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala Urwah bin Zubair naha Abu Bakrin wa Umar anil mut'ah. Jadi Said bin Jubair itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas itu berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji tamattu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji tamattu. Maka Urwah bin Zubair berkata naha Abu Bakrin wa Umaru anit tamattu atau anil mut'ah. Abu Bakar dan Umar keduanya melarang daripada haji tamattu itu. Faqala Ibnu Abbas, ma yaqulu Urayyah, apa yang dikatakan oleh Urwah itu. Qal yaqulu naha Abu Bakrin wa Umar anil mut'ah. Mereka menjelaskan bahwa Urwah mengatakan ya Abu Bakar dan Umar melarang daripada haji tamattu. Maka apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, faqala Ibnu Abbasin arahum sayahlikuna. Aku melihat ini mereka akan binasa. Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna naha Abu Bakrin wa Umar. Aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sementara dia berkata Abu Bakar dan Umar melarang. Ya, artinya Ibnu Abbas sudah menganggap bahwa sebuah kebinasaan itu ada pada suatu kaum apabila mereka itu menyangga sabda Nabi dengan pendapat-pendapat selain daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Urwah menyangga pendapat Ibnu Abbas yang dibangun di atas sabda Nabi dengan ucapan orang-orang terbaik sekaliber Abu Bakar dan Umar saja, itu Ibnu Abbas mengatakan apa? Arahum sayahlikun. Aku melihat mereka itu akan binasa. Jadi ketika mereka berpaling dari sabda Nabi kepada pendapat-pendapat manusia siapapun dia, hatta Abu Bakar ataupun Umar radhiyallahu taala anhuma, yang kita tahu bagaimana kedudukan mereka ya dalam agama ini, kealimannya, keutamaannya ya, kewaraannya, kezuhudannya, keikhlasannya, kita tahu itu saja bisa membinasakan. Ini berarti apa? Ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa apabila datang itu dalil, maka batallah pendapat-pendapat manusia. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat yang lain lebih tegas lagi. Itu Ibnu Abbas berkata begini, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Hijaratun minas sama. Hampir saja terjadinya hujan batu dari langit menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku katakan bahwa Rasulullah bersabda sementara kalian menganggap kalian membantahnya dengan mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Lah kalau selevel Abu Bakar dan Umar saja itu nggak boleh, terus bagaimana selevel orang-orang yang berada di bawah mereka? Keilmuannya, ketakwaannya, kewaraannya, kezuhudannya, keikhlasannya, dan seterusnya. Bahkan kalau kita pernah belajar kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu ada satu bab ya. Ada satu bab di situ judulnya juga ngeri ya. Judulnya itu apa? Bab man ata al ulama awal umara fi tahrimi ma ahalallah atau tahlil ma harramallah faqad ittakhadhahum arbaban. Bab keterangan tentang orang yang menjadikan atau menaati para ulama dan umara dalam hal-hal yang untuk mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, faqad ittakhadhahum arbaban, maka dia telah menjadikan mereka itu sebagai sesembahan. Paham maksud babnya? Maksud babnya itu barang siapa yang menaati ulama atau umara secara mutlak,
sampai dalam hal-hal yang Allah haramkan, tapi karena ulama atau umaranya itu halalkan, dia pun ikut halalkan, atau pada hal-hal yang Allah itu halalkan tapi ulama dan umaranya haramkan lalu dia ikut haramkan, ya, maka dalam kondisi ini sama dengan dia telah menjadikan mereka sebagai sesembahan. Lalu di bawah judul bab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan beberapa dalil. Di antaranya beliau membawakan kisah Adi bin Hatim, ya. Adi bin Hatim yaitu ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain daripada Allah. Maka apa kata Adi bin Hatim kepada Rasulullah? Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, inna lasna na'buduhum, kami itu tidak menyembah mereka. Dulu, ya, sebelum dia Islam, itu dia datang kepada Nabi, itu dia katakan dulu itu kami tidak menyembah mereka. Sementara ayat mengatakan kalian telah menjadikan rahib-rahib kalian dan pendeta-pendeta kalian sebagai sesembahan selain daripada Allah. Dia datang kepada Nabi, dia protes Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum, kami itu dulu tidak menyembah mereka. Tidak menyembah mereka. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu? Bukankah ketika mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan lalu kalian ikut mengharamkannya? Ya. Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunah, dan mereka menghalalkan bukankah dulunya mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan lalu kalian pun mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan lalu kalian pun ikut mengharamkannya, dan mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan lalu kalian pun ikut menghalalkannya? Apa kata dia? Qultu bala, iya memang begitu. Tadinya dia katakan kami tidak menyembah mereka. Jadi makna penyembahan di situ bukan berarti sujud-sujud kepada mereka, ya. Paham, ya? Tapi ketika dia katakan, ya Nabi kami dulu tidak menyembah mereka, Nabi mengatakan bukankah mereka menghalalkan yang Allah haramkan lalu kalian ikut menghalalkan? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian ikut mengharamkan? Dia katakan bala, ya benar ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatilka ibadatuhum, itulah yang dimaksudkan dengan kalian mengibadahi mereka. Iya. Maka ngeri. Ya, menaati seseorang secara mutlak tanpa batas itu ngeri. Hukumnya terjatuh dalam hukum penyembahan. Apalagi dalam menghalalkan dan mengharamkan yang merupakan hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini paham ya, ikhwan? Nah, kemudian nanti antum bertanya, Ustadz kalau begitu kita kan telah belajar tentang kedudukan para sahabat itu begitu mulia. Iya. Kita beragama mengikuti mereka. Kita berjalan di atas manhaj mereka. Bahkan ada istilah manhaj salafuna as-saleh, pendahulu kita yang saleh. Padahal pada bab ini kita telah pelajari bahwa ucapan-ucapan mereka itu bukan dalil. Iya. Sekilas kontradiksi tidak? Sekilas kontradiksi. Tapi bagaimana memahaminya? Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam As-Sabuni berikut. Kita lihat. Sebelum kita jelaskan, kita baca penjelasan Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, wa yaqtaduna bis salafis salihina min a'immatid dini wa ulama'il muslimina wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina minad dinil matin wal haqqil mubin. Dan mereka ashabul hadis itu mereka yaqtaduna bis salafis salihin, mereka mengikuti para salaf yang saleh, min a'immatid dini wa ulama'il muslimin, dari kalangan imam-imam agama ini dan ulama-ulamanya kaum muslimin.
wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina minad dinil matin wal haqqil mubin. Dan mereka ashabul hadis berpegang teguh dengan apa-apa yang mereka telah berpegang teguh di atasnya dari perkara agama yang kokoh, wal haqqil mubin, dan al-haq yang terang jelas. Baik. Paham kalimat ini? Paham ucapan Imam As-Sabuni ini? Jadi begini, Al-Imam As-Sabuni mengatakan begini, para salaf itu, akidah salaf, di antara akidah salaf, akidah ashabul hadis. Jadi sebelumnya begini ya ikhwan, kita kalau bicara tentang penghalalan pengharaman, jadi Anda ingin berikan satu catatan penting ya, hasiah, catatan pinggir aja. Sebelum kita masuk penjelasan lebih jauh begini. Jadi kita dalam menempatkan dalil itu jangan sembarangan. Jangan asal ada dalil lalu kita tempatkan sesuka kita, jangan. Sampai-sampai bisa kita mewajibkan satu perkara tertentu atau kita mengharuskan satu perkara tertentu itu dengan menempatkan dalil-dalil yang bersifat umum, itu tidak boleh. Paham ya? Ya, sebab itu ketika kita menyebut dalil, kita harus tahu dulu ini dalil ini para ulama letakkan di atas apa. Jangan asal copot dalil aja, tidak boleh. Oleh sebab itu untuk berdalil itu punya metode. Mafhum ya? Karena dalil itu terhampas luas. Dalil itu terhampar luas di dalam kitab-kitab para ulama, luas sekali. Apalagi antum baca kitab-kitab hadis itu luas. Tetapi ingat, tidaklah ada satu kitab-kitab hadis melainkan ada padanya bab. Ada padanya judul bab. Maksudnya apa? Maksudnya supaya ulama terkait itu mengarahkan kita untuk kerangka berpikir kita bahwa dalil-dalil ini mesti diletakkan di bawah bab-bab ini, begitu. Jangan diletakkan sembarangan. Jadi misalnya gini, kita bicara tentang haram halal. Haram halal, jadi hukum asalnya mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah itu kafir enggak? Kafir ya. Mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah kafir, atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah kafir. Itu mutlak. Ya kan? Paham ya? Nah, lalu saya katakan begini, antum nih wajib belajar tentang katak. Nah, kalau antum tidak wajib belajar tentang katak bisa bahaya. Bisa murtad antum. Kenapa? Ya karena kalau sampai menghalalkan katak bisa murtad. Kan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram itu bisa murtad. Paham gak? Paham gak itu? Sekilas benar gak itu dalilnya? Benar, tapi ini bukan penempatannya. Paham maksudnya ikhwan? Paham ya? Antum harus belajar tentang semut. Wajib. Karena kalau tidak belajar tentang semut, antum bisa kafir loh. Kenapa? Menghalalkan yang haram bisa kafir. Kenapa? Kan misalnya semut ini dia haram, misalnya antum menghalalkan memakan semut misalnya, atau apa, wajib belajar tentang khinzir. Karena kalau tidak belajar tentang khinzir bisa kafir. Kenapa? Dengan sengaja menghalalkan khinzir bisa kafir. Itu masuk dapat dalilannya. Tidak masuk. Walaupun secara umum memang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu apa? Itu tidak boleh gak? Tidak boleh. Tapi meletakkan nas-nas umum pada bab-bab yang spesifik itu tidak boleh sembarangan. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Kemudian anak ingin katakan di sini lagi, supaya kita paham ini, itu kerangka supaya kita paham. Karena dalil umum tadi sudah kita katakan bahwa kaul siapapun itu bukan dalil, yaitu umum ya. Lalu kenapa kita itu selalu menyeru orang untuk kembali kepada manhaj salaf? Nah, ini kan spesifik. Iya. Dia agak spesifik. Nah, bagaimana kita menempatkannya? Maka kata Imam As-Sabuni, "Wa yaqtaduna bis-salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimina wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina minad dinil matin wal haqqil mubin." Ya, mereka ashabul hadis itu mereka berpegang teguh mengikuti salafus saleh dan dari kalangan imam-imam agama dan ulama-ulama kaum muslimin.
wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina minad dinil matid, dan mereka berpegang teguh dengan apa-apa yang para imam-imam dan ulama-ulama kaum muslimin itu berpegang teguh padanya dari agama yang kokoh, wal haqqil mubin, dan kebenaran yang terang, kebenaran yang jelas. Di sini otomatis ada pemahaman bahwa ashabul hadis punya satu prinsip utama, yaitu mereka dalam menjalankan agama tidak keluar dari perjalanan para salafus saleh. Padahal kita katakan bahwa ucapan siapapun itu bukan dalil. Bagaimana memahaminya? Begini pemahamannya. Kalau terjadinya pemahaman terhadap nas yang dilakukan atau yang terjadi antara para salaf dengan orang-orang selain mereka, maka tentu jalan selamat adalah mengambil atau menggunakan pemahamannya para salaf. Paham maksud? Kalau ada dalil, ada sebuah dalil dan dalil itu membutuhkan penjelasan, pemahaman, lalu ada kalangan salaf mempunyai penjelasan. Kalangan salaf telah melakukan, mengamalkan dalil tersebut demikian. Mereka juga berpendapat tentang hadis tersebut demikian. Lalu kemudian belakangan ada juga orang-orang belakangan yang berpendapat tentang nas tersebut demikian. Mereka pun beramal dengan hadis tersebut demikian. Maka pendapat dan pemahaman siapa yang kita ambil? Pemahaman salaf. Kita katakan pemahaman mereka memang bukan dalil, tetapi jika dibandingkan dengan pemahaman selain mereka, maka pemahaman mereka lebih selamat karena mereka mempunyai keutamaan yang jauh lebih banyak daripada orang-orang selain mereka. Itu maksudnya. Paham ya? Tetapi dia bukan dalil mutlak. Paham ya? Ucapan-ucapan mereka bukan dalil mutlak. Namun ketika ucapan-ucapan mereka dibandingkan dengan orang-orang selain mereka, setelah mereka, maka tentu ucapan-ucapan mereka mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi daripada ucapan-ucapan orang-orang yang datang setelah mereka. Mafhum ya ikhwan? Itu maksudnya. Sehingga mereka itu telah diberitakan bahwa diridai oleh Allah, mereka telah diberitakan bahwa orang termasuk umat yang terbaik, mereka telah diberitakan bahwa jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang terbaik. Mereka juga telah diberitakan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah berada di atas pengamalan mereka. Maka dalam hadis-hadis iftirakul ummah itu Rasulullah telah menjelaskannya. Artinya kalau mereka dibandingkan dengan orang-orang selain mereka, maka tentu mereka lebih utama. Itu paham maksudnya. Jadi kalau ada nas, ada sebuah hadis atau ada satu ayat, kemudian kita butuh pemahaman terhadap ayat. Kita butuh apa? Pemahaman terhadap ayat. Kalau misalnya ayat mengatakan wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, itu sudah paham belum? Sudah paham ya? Tapi ada ayat yang mungkin belum bisa dipahami, misalnya ayat mengatakan apa? Ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kaifiyah salatnya mungkin tidak ada ya. Kita butuh pemahaman. Bagaimana kita lihat hadis-hadis dan bagaimana kita lihat pemahamannya, ya kan? Jadi kalau kita butuh pemahaman terhadap nas, kita butuh pemahaman terhadap nas, apakah itu ayat, sekali lagi anak ulang, atau hadis Nabi, maka tentu pemahaman para salaf yang lebih kita kedepankan. Itu maksudnya. Paham ya ikhwan? Naam. Kenapa? Karena tidak ada jalan keselamatan kecuali jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang diberikan rekomendasi keselamatan. Tidak ada jalan yang diridhoi melainkan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang diridhoi. Iya. Sebab dalam peletakan hukum-hukum tasyri' itu perlu adanya pemahaman. Iya. Perlu adanya pembahasan. Untuk menetapkan halal haram, untuk kemaslahatan umat itu adanya pembahasan enggak? Adanya pembahasan, adanya bab-bab, adanya kajian-kajian. Nah, ini dalam pembahasan-pembahasan seperti ini
kita kembali kepada pembahasan-pembahasan yang telah ditempuh oleh para salaf. Ya, paham maksudnya? Sebab itu kalau kita lihat komentar-komentar para ulama ya, banyak sekali yang menjelaskan kepada kita tentang hal tersebut. Sebagaimana Al-Imam Al-Auza'i, beliau pernah berkata, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu wa kaffa amma kaffu anhu wasluk sabila salafika as-salih. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah, ya, berhentilah pada apa-apa yang para salaf berhenti padanya, dan wa qul bima qalu, berucaplah dengan apa-apa yang para salaf berucap, wa kaffa amma kaffu anhu, dan tahanlah dirimu dari apa-apa yang para salaf menahan diri darinya, wasluk sabila salafika saleh, dan tempuhlah jalan para salafmu yang saleh. Artinya pesannya apa? Pesannya dalam perkara-perkara yang membutuhkan pemahaman dan pengamalan, maka pemahaman dan pengamalan para salaf harus dikedepankan daripada pengamalan dan pemahaman siapapun yang datang setelah mereka. Paham ya ikhwan? Paham ya? Baik. Kemudian kata beliau, kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa yubghiduna ahlal bid'ah alladziina ahdatsu fid dini ma laysa minhu wa la yuhibbunahum wa la yashabunahum wa la yasma'una kalamahum wa la yujalisunahum wa la yujadilunahum fid din wala yunadirunahum. Prinsip yang berikut, prinsip akidah salaf yang berikut adalah wa yubghiduna ahlal bid'ah, dan mereka membenci, tidak menyukai ahli bid'ah, alladzina ahdatsu fid dini ma laysa minhu, yang mengada-adakan di dalam agama ini perkara-perkara baru yang bukan bagian dari agama. Wala yuhibbunahum wala yashabunahum, mereka tidak mencintai ahlul bid'ah dan juga tidak bersahabat dengan ahlul bid'ah, tidak berteman dengan ahlul bid'ah. Wala yasma'una kalamahum, dan mereka tidak hobi mendengar pembicaraan-pembicaraannya ahlul bid'ah, mendengar ceramah-ceramah mereka. Wala yujalisunahum, dan mereka tidak hobi berteman, duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Wala yujadilunahum fid din, dan mereka juga tidak mengajak berdebat ahlul bid'ah. Wala yunadirunahum, dan mereka juga enggan berdiskusi dengan ahlul bid'ah. Tidak mau berdiskusi dengan ahlul bid'ah pun tidak mau. Ya, ini prinsip dasarnya ashabul hadis. Ya, kenapa ya ikhwan? Ya karena itu tadi kita katakan bahwa ya mungkin saja orang bisa menganggap ya dia berdiskusi dengan ahli bid'ah mungkin ada baiknya, atau dia mendebat mereka mungkin ada baiknya. Tetapi kita katakan bahwa hati manusia itu lemah sekali. Ya, hal-hal yang buruk itu mudah diterima, gampang diterima. Sementara hal-hal yang benar itu sulit diterima. Sehingga kita tidak bisa menjamin diri kita agar kita itu selamat dari syubhatnya ahlul bid'ah. Nah, sekelas Imam As-Sabuni saja menjelaskan bahwa di antara akidah ashabul hadis itu demikian adanya. Kenapa ya ikhwan? Jangankan kita. Saya ingin katakan di antara ulama-ulama terdahulu, rijal-rijal hadis, itu ada orang-orang yang terkontaminasi pemikiran-pemikiran sesat, itu karena menerima pembicaraan ahlul bid'ah. Contoh, Al-Imam Abdul Razak As-San'ani. Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, itu siapa yang tidak tahu? Keilmuan beliau. Abdul Razak As-San'ani mempunyai kitab Al-Musannaf. Al-Musannaf itu punya ada yang ditahqiq itu ada 54 jilid. Al-Musannaf 54 jilid. Kitab hadis. Imam Abdul Razak As-San'ani ini datang ke majelis beliau Imam Ahmad, datang ke majelis beliau Imam Syafi'i, datang ke majelis beliau para ulama-ulama ternama. Bahkan saya sempat mendengar dari para masyayikh negeri Yaman ketika masih di Yaman, bukan dari satu orang, saya mendengar bahwa kata mereka negeri Yaman ini
itu semasa tidak pernah dimakmurkan oleh penuntut ilmu, ya, tidak pernah dimakmurkan oleh penuntut ilmu sebagaimana pada zaman dulu itu di masanya Al-Imam Abdul Razak As-San'ani. Ya. Jadi negeri Yaman itu para penuntut ilmu berdatangan ke negeri Yaman itu di masa Al-Imam Abdul Razak As-San'ani. Tetapi Al-Imam Abdul Razak As-San'ani itu terfitnah, tertuduh dengan pemahaman apa? Tasyayyu. Tasyayyu, Syiah yang ringan. Tasyayyu kita sudah bahas ya. Apa itu tasyayyu yang dimaksudkan oleh generasi salaf ya. Nah, kenapa beliau begitu? Karena beliau menerima kedatangan seorang teman yang memiliki pemahaman demikian dan selalu bermunadharah dengan beliau, selalu berdiskusi dengan beliau. Akhirnya terjangkitilah pemahaman tersebut. Begitu juga kita lihat siapa? Qatadah. Qatadah tabi'in, tokoh besar dari kalangan tabi'in. Terjangkiti pemahaman apa? Qadariyah. Terjangkiti pemahaman Qadariyah. Kenapa? Karena beliau menerima orang-orang Qadariyah itu datang berdiskusi dengan beliau. Akhirnya terjangkitilah pemahaman Qadariyah. Dan masih banyak lagi kalau kita mau contohkan imam-imam ahlul hadis, masih banyak yang terjangkiti pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Pertanyaan mendasar, kenapa kita tetap mengambil ilmu dari mereka? Pelajaran yang lalu sudah Anda katakan bahwa penyimpangan mereka itu, mereka bukan da'i kepada kebid'ahan itu. Ya, mereka bukan da'i kepada kebid'ahan tersebut. Mereka tergelincir kepadanya saja dan mereka tidak mendakwakan pemahaman penyimpangannya itu, tidak. Sehingga boleh untuk diambil. Yang tidak boleh itu adalah apabila dia pengusung kebid'ahan, dia mendakwakan kebid'ahannya. Mafhum ya? Nah, jadi syarat mengambil ilmu dari orang yang terjatuh di dalam bid'ah itu ada dua. Syaratnya apabila dia thiqah, dia harus thiqah, jujur orangnya, dan dia bukan da'i kepada kebid'ahannya. Itu boleh menurut sebagian para ulama, meskipun sebagian ulama tidak mau ya. Seperti Al-Imam Malik pernah meninggalkan riwayat Qatadah, sama sekali beliau tidak mau dengan riwayat Qatadah. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Tapi menurut jumhur ahlul hadis itu boleh ya dengan dua syarat tersebut. Lalu antum mungkin katakan, Ustadz, kalau begitu apa sih dawabit orang tergelincir dan tidak tergelincir? Iya kan? Apa dawabitnya, apa batasannya? Seseorang dikatakan tergelincir dan seseorang dikatakan dia sesat, dia bukan tergelincir. Nah kalau tergelincir kan dimaafkan. Setiap orang yang tergelincir itu dimaafkan. Tetapi ketergelincirannya tidak diikuti, hanya saja orangnya tetap dihormati. Iya kan? Tapi kapan, batas mana seseorang itu dikatakan tergelincir dan dikatakan dia itu tersesat? Batasannya mana? Batasannya disebutkan oleh para ulama. Banyak sekali ya keterangan-keterangan para ulama. Di antaranya ana sebutkan, kalau ana ngasihkan referensi kepada antum, itu antum boleh lihat di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud. Perkataannya Ibnu Rajab Al-Hambali. Antum juga bisa lihat perkataannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Ya. Demikian juga bisa lihat perkataan Al-Imam Malik rahimahullah, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid lima fil Muwatta' minal ma'ani wal asanid. Begitu juga bisa lihat ucapannya Al-Imam Ad-Dhahabi di dalam Syiar A'lam Nubala. Bisa juga lihat keterangannya Al-Imam As-Suyuti di dalam Tadribur Rawi. Bisa juga lihat Al-Imam Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqat. Semua keterangan-keterangan mereka itu mengatakan bahwa seseorang dikatakan tersesat itu apabila dia ngotot dan mendakwakan kebid'ahannya. Jadi kalau dia terjatuh di dalam suatu bid'ah, dia dinasihati tetapi dia ngotot dan dia mendakwakan penyimpangannya, ini bukan tergelincir lagi. Ini sudah namanya tersesat. Kalau tergelincir itu dia maksudkan kebenaran tapi salah ijtihad karena kurang ilmu atau karena kekeliruan, kekhilafan. Lah kalau dia dinasihatkan dia kembali, itu namanya tergelincir. Tapi kalau yang tersesat itu namanya ngotot di dalam kesesatan dan mendakwakan kesesatan itu. Nah itu namanya apa? Ketersesatan.
bukan ketergelinciran. Jadi sikapnya pun bukan sikap menyikapi orang yang tergelincir, tetapi menyikapi orang yang tersesat. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah, kalau antum lihat di mana keterangannya itu, tadi ana berikan rujukan kepada antum. Kalau kita bacakan terlalu panjang ya. Nah, taib. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, saya ambil baiknya, buang buruknya. Ya, kan di sini ada orang yang la yasma'una kalamahum wa la yujalisunahum wa la yujadiluna fid dini wa la yunadhirunahum. Ya, ashabul hadis itu tidak mendengar ucapan ahlul bid'ah, tidak duduk dengan mereka, berteman dengan mereka, tidak berdebat dengan mereka, tidak berdiskusi dengan mereka. Ada orang yang mengatakan saya mengambil baiknya saja. Saya ingin sampaikan kepada antum satu kisah ya. Kisah ini saya tulis di buku saya, Nasihat kepada para penuntut ilmu ya. Ya, ada ucapan daripada Bishr bin Ismail Al-Halabi. Itu satu ketika dia pernah berkata kepada Al-Imam Al-Auza'i begini. Ya, disebutkan oleh kisah ini oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah. Itu kata Bishr bin Ismail Al-Halabi kepada Al-Imam Al-Auza'i, dia katakan inna rajulan yaqulu ana ujalisu ahlas sunnah wa ujalisu ahlal bidah. Ya. Ya. Sungguh ada seseorang yang berkata saya duduk dengan ahlus sunnah dan saya duduk dengan ahlul bid'ah. Ya. Saya belajar dari ahlu sunnah, saya juga belajar dari ahli bid'ah, tapi ambil baiknya saja, buang buruknya. Apa kata Al-Imam Al-Auza'i? Faqala Al-Auza'i, hadza rajulun yuridu an yusawiya bainal haqqi wal batil. Orang ini dia hendak menyamakan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak dengan yang batil bisa sama enggak? Enggak bisa sama. Jadi kalau orang duduk di sana dan duduk di sini, itu dianggap dia ingin menyamakan al-haq dengan al-batil. Tentunya tidak bisa. Tentunya apa? Tidak bisa. Tentu perkara itu boleh enggak? Enggak boleh. Tentu yang demikian itu tidak boleh. Kalau antum ingin tahu atsar-atsar yang semisal dengan ini lebih banyak lagi, ana sarankan antum baca Al-Ibanah oleh Ibnu Battah. Ada Ibanatul Kubra, ada Ibanatul Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah. Di sana dijelaskan banyak atsar bagaimana sikap salaf terhadap para pengusung penyimpangan. Baik. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita bacakan pada kesempatan yang di pagi hari ini insyaallah taala. Oh enggak, lebih baik saya bacakan satu kalimat terakhir aja supaya besok kita masuk di bab baru ya. Masih ada waktu ya. Baik, ya kita lihat. Kemudian selanjutnya berkata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Wa yarawna sauna adadihim an sama'i abatilihim allati idza marrat bil adani waqarrat fil qulubi darrat wa jarrat ilaiha minal wasawisi wal khataratil fasidati ma jarrat wa fihi anzalallahu azza wa jalla qawlahu wa idza ra'aital ladzi yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Ashabul hadis memandang bahwa sauna adadihim, menjaga pendengaran mereka, an sama'i abatilihim, dari mendengar sama'i abatilihim, mendengar kebatilan-kebatilan mereka. Mereka di sini siapa? Ahlul bidah. Ya. Ashabul hadis memandang bahwa menjaga pendengaran mereka, menjaga pendengaran dari mendengar kebatilan-kebatilan ahlul bid'ah yang apabila terdengar oleh telinga, dia bisa menetap di dalam hati, waqarrat fil qulub, dia bisa menetap di dalam hati, darrat sehingga merusak hati, wajarrat ilaiha minal wasawisi wal khataratil fasidah majarrat. Dan apabila kebatilan-kebatilan mereka itu telah menetap di dalam hati, dia bisa menimbulkan was-was, keraguan-raguan, dan pemikiran-pemikiran yang merusak, pemikiran-pemikiran yang merusak. Wa fihi anzalallah, dan dalam hal ini Allah menurunkan firman-Nya, yaitu apa? Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya, apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya melihat orang-orang yang
mengolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka sampai mereka itu beralih kepada pembicaraan yang lain. Jadi di situ sisi pendalilannya adalah ya kalau tidak usah mendengar orang-orang ya kebatilan-kebatilan, orang-orang yang mendakwakan kepada kebatilan, ahlul bid'ah. Jangan hobi dengar ceramah-ceramahnya ahlul bid'ah. Oh enggak, saya mendengar ini baiknya, enggak ada ya. Tidak ada. Ini para salaf saja mereka menjaga pendengaran mereka. Suatu ketika kalau antum baca Talbisul Iblis Al-Imam Ibnul Jauzi, saya sarankan itu yang ada yang sudah dianukan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, namanya Muntakal Nafis. Kalau anda salah, itu ada keterangan di sana Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika ada seorang mubtadi datang kepada beliau, ya Imam, saya bacakan kepada anda ayat Al-Quran. Kata beliau, tidak mau. Saya bacakan kepada anda, tidak mau. Akhirnya orang itu baca, begitu orang itu baca, dia ambil kapas, dia tutup telinganya. Dia tidak mau dengar, bacaan Al-Quran saja nggak mau didengarkan dari ahlul bid'ah. Iya. Dan juga ada salaf, ada seorang salaf, saya lupa namanya, antum merujuk aja ke kitabnya ya. Itu Muntakan Nafis ya, atau Talbisul Iblis ya, itu antum rujuk aja ke sana, nanti antum dapat kisahnya. Ada seorang salaf alim, itu dia bersama dengan anaknya. Jadi suatu ketika dia nggak ada seorang mubtadi ini bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada anaknya. Begitu dia lewat, dia lihat anak kecil ini lagi dengar ayat Al-Quran, dia ambil kapas, dia tutup telinganya. Tidak boleh ya, tidak boleh dengarkan dari dia meskipun ayat Al-Quran. Bukan tidak boleh ayat Al-Qurannya. Kenapa? Kenapa ahlul bid'ah itu dia bisa melakukan talbis? Kalau bukan tentang ayatnya, pasti tentang tafsirnya. Lalu dia ngajar ayatnya, ya dia ngajar tafsirnya, dia ngajar segala macamnya. Jadi bahaya enggak? Bahaya. Bahaya. Dan bukan hanya itu. Seandainya sudah dia enggak ngajar apa-apa, dia cuma ngajar ayatnya saja, cuma sampaikan ayatnya, enggak melebar kemana-mana, ayatnya Tapi persoalannya, antum akan ta'zim kepadanya, kagum kepadanya, iya enggak? Menghormati dia pastinya, iya enggak? Karena jadi guru, iya kan? Sementara Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang mendatangi ahlul bid'ah untuk memuliakan dia, faqad a'ana ala hadmil Islam, maka sungguh dia telah membantu untuk meruntuhkan Islam. Bahayanya enggak? Bahaya enggak tuh? Bahaya. Ketika antum sudah ambil seseorang sebagai guru, enggak, guru guru bahasa Arab misalnya, dia enggak ngajar apa-apa, cuma hada kitabun, hada qalamun, itu aja, enggak ngajar apa-apa. Ya, enggak ngajar akidah, enggak ngajar tafsir, enggak, cuma hada qalamun, hada kitabun aja. Tapi toh antum ada perasaan ta'zim terhadap dirinya, kagum terhadap dia, dan ada hak dia sebagai seorang guru, ya enggak? Ada hak dia sebagai seorang guru, menghormati dia. Iya enggak? Nah begitu antum menghormati dia, jatuh enggak dalam hadis Nabi? Jatuh enggak? Jatuh. Lalu Rasulullah mengatakan, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi ahli bid'ah. Ya, Allah melaknat. Jadi ahlu sunnah punya prinsip. Kebid'ahan tidak bisa dibantah dengan bid'ah. Banyak sunnah yang bisa membantah kebid'ahan. Ya, nah, mafhum ya ikhwan? Taib. Ini prinsip-prinsip yang paling penting. Prinsip yang paling penting yang dilupakan di zaman ini ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kajian di pagi hari ini, insyaallah taala. Berikutnya kita masuk pada bab yang baru, yaitu alamatu ahlil bid'ah, tanda-tandanya ahli bid'ah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.